Bahwasanya ada kendaraan taksi yang macam-macam. Kemarin Bapak ikut ya di sana ya Pak ya. Yang penting sekali Pak, kedepannya sekarang kita gimana ini Pak? Out-outan sekarang. Ya, transport ini bagaimana kalau tidak bisa diatur ya? Ada lagi yang namanya kura-kura ninja, apa namanya itu, sudah banyak sekali di Bali. Gimana sih seluruhnya itu? Sekarang mereka maunya menguasai transport. Sekarang banyak sudah dilarang mereka itu. Ada desa ini masuk dilarang, desa itu dilarang. Dulu pada waktu tahun berapa ya? Dulu kan pada waktu taksi itu sudah dilarang semua ya. Menurut hemat saya, karena orang Bali sudah bisa menjadi supir dulu. Taksi kan baru-baru ini dapat izin. Kalau dulu masih bagus mantri itu tidak bisa ada taksi izin taksi. Karena taksi itu merupakan adalah mendesak bagaimana masyarakat Bali untuk mendapatkan suatu pendapatan. Karena di hotel sudah ada yang namanya konter-konter taksi gitu loh. Itu orang Bali yang bergerak. Nah sekarang dengan taksi begini itu memang bisa kita terima. Tetapi ada taksi-taksi yang tidak tanpa prosedur. Banyak masyarakat Bali yang tidak menerima masalah itu. Nah kedepannya bagaimana? Menurut hemat saya, tolong pemerintah mengklarifikasi masalah dan cek kebenarannya supaya masyarakat Bali bisalah berkiprah di bidang pariwisata. Karena ke depan menurut hemat saya banyak juga suatu industri yang masuk yang menyebabkan nanti terbesarnya orang kita mencari makan. Itu. Nah marilah kita merenung sejenak bagaimana nanti pariwisata Bali ke depan. Kalau seandainya tidak ada satu peraturan yang pasti mengenai aturan-aturan yang mendesak pariwisata. Saya dari komunitas HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia di Bali, karena cari di lapangan juga ya. Saya tahulah bagaimana perkembangan masyarakat Bali untuk mencari makan. Banyak sekarang harga-harga yang luar biasa dengan adanya globalisasi sekarang. Di samping itu IT yang luar biasa. Tamu-tamu sekarang di Pak Mangku bilang sekarang tamu sudah tidak banyak membeli yang tur di Travel Legend. Mereka itu langsung kepada yang bersangkutan. Itulah perkembangannya. Nah kita harus terima untuk itu bagaimana kalau tidak terima karena perkembangannya untuk internasional. Nah sekarang masalahnya perkembangan seperti saya umpamanya asal saya dari Nusa Penida. Nama saya Madi Swirya. Nusa Penida sekarang perkembangan pariwisata yang luar biasa. Kalau itu umpamanya tidak dilengkapi dengan aturan yang ada, akan menimbulkan nanti orang Nusa Penida terdesak dengan investor yang sifatnya investor yang bekerja sama dengan orang-orang tertentu. Banyak sekarang mereka itu dibatasi untuk mendapatkan satu pekerjaan, dan arti mereka itu harus mendapat yang namanya sekarang secara kompetensi. Apapun masalahnya ke depan, kita harus bersaing dengan standar kompetensi pariwisata apapun sekarang, karena sudah banyak. Kami di HPI juga semua dari guide itu sudah ada standar kompetensinya supaya kita bersaing ke depannya. Inilah yang harus disadari oleh kita di Bali. Kadang-kadang masyarakat kita tidak mau tahu apa sih tanda kompetensi itu. Nah inilah harus disadarkan kepada masyarakat Bali bahwasanya harus kita bersaing secara secara terbuka. Pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita mendapatkan standar kompetensi apapun itu, apalagi di pariwisata. Kalau seandainya ini tidak bisa dilakukan secara tegas dan jelas dan secara cepat, kita akan diserang oleh negara-negara ASEAN. Sekarang sudah banyak orang-orang Cina yang bekerja di sini yang main selundupan, banyak ditangkap kan. Nah kalau seandainya kita lengah membawa Bali ke depannya ini, lama Bali akan overload dengan manusia yang tidak mempunyai suatu ketentuan pasti. Karena sekarang incaran yang utama adalah Bali, karena Bali adalah pusat pariwisata Indonesia. Mengenai masalah orang Bali yang kerja di pariwisata itu banyak di jalanan saya lihat itu adalah supir-supir, guide-guide, teman-teman kita yang mencari tamu jalanan itu banyak sekali. Sekarang bagaimana mereka itu supaya bisa terlindungi gitu. Karena Bali ini merupakan adalah wisata budaya.
Berapa kali saya bilang pariwisata budaya itu adalah pariwisata yang mahal. Mungkin Bapak seperti orang Bali akan bisa mengecek berapa sih kebudayaan yang Pak keluarkan tiap bulan. Yang namanya adat dan budaya, berapa sih Pak keluarkan tiap bulan. Mungkin yang lain itu tidak mengecek ya. Dulu saya terus terang aja, dari A sampai Z saya pelajari. Kalau orang Bali umpamanya Mesaiban aja 10.000 Pak, berapa kali saya bilang. Satu bulan itu 300.000 Pak. Itu adalah untuk Mesaiban aja, badan di Beten. Kalau bukan orang Bali yang menjalankan kebudayaan Bali, dan bersedari siapa? Orang Bali Pak, yang beragama Hindu. Yang kedua, yang pertama. Dan kedua, itu lainnya namanya Kajanggyong, Purnama, Tilom, Tumpok, yang namanya Galungan, Kuningan, Purnama, Anggar Kasih. Sekarang yang namanya Odelan Sanggah, Nyepi, yang namanya juga Odelan di Pura-Pura. Sebenarnya orang Bali coba cek, berapa sih Bapak menghabiskan uang untuk kebudayaan dan adat. Maaf ya, bukan saya miris pada beliau, pada apa namanya, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Senantiasa Sami, Sadewandan ini, karena terus terang aja, seandainya pengeluaran kita banyak di adat dan budaya, bagaimana orang Bali bisa bersaing ke depan untuk bidang di ekonomi ya, dan pariwisata. Itu adalah di bidang kos, di bidang apa namanya materi, belum waktu. Nah ini pemerintah harus memperhatikan ke depannya, kalau memang pertahankan kebudayaan, apa namanya pariwisata budaya, harus dilihat dong, supaya di desa-desa itu sekarang kita sudah terpuruk mengenai masalah pendapatan dari teman-teman. Masa pariwisata yang terkenal di dunia ini masih ada banyak kemiskinan di Bali. Nah dasarnya apa? Inilah yang kita harus pahami ke depan. Siapapun mereka itu, jangan kita merasa bangga karena di dalam apa namanya, di dalam satu kehidupan ya, kalau kita bilang kita harus hidup pertama adalah pendidikan, ekonomi dan spiritual. Kalau umpamanya kita punya pendidikan itu banyak bagus sekali, tapi kalau ekonominya tidak umpamanya orang Bali bilang tidak kuat karena adanya satu kebudayaan yang lebih mahal, akan kita kalah bersaing juga. Bagaimana kita melakukan spiritual kalau ekonomi kita umpamanya itu lemah? Nah maka dari itu, tolong siapapun yang berkepentingan di bidang yang namanya adat dan budaya ini, tolong disebarluaskan, bila perlu dicek berapa sih orang Bali menghabiskan tiap bulan untuk adat dan budaya. Saya pribadi ngecek ya sama istri saya di rumah, itu satu bulan 300.000 untuk Mesaiban, Kajanggyong Purnama sampai di dalam 20.000. Danau Dalan, Galungan, Kuningan, Purnama, Anggar Kasih, Tumpok 6 kali. Saya cek itu semua. Nah menurut amat saya ini bahasa pribadi Pak, itu 700.000 saya habiskan Pak per bulan. Coba 700.000 per bulan menghabiskan. Kalau diambil penduduk Bali, itu umpamanya, ya ambillah sekarang 2,5 juta lah untuk Bali. Kalau dibagi 5 berarti 500.000. Ya 500 keluarga kali 700.000 berapa sih per bulan Pak? Kos dari kebudayaan dan adat yang dia harus lakukan. Pak hitung itu Pak. Nah, maaf ya, sudah jangan musuhan kami terus turun dan musuhan kami sampai Wandan. Bagaimana meminimais ke depannya supaya orang Bali bisa berkiprah? Bisa berkiprah. Ini saya juga sedikitnya secara pribadi mengadakan penelitian juga. Lama-lama orang Bali yang ekonominya setengah ke atas saja bisa berkiprah Pak. Kalau ekonominya menengah ke bawah tidak bisa berkiprah Pak. Apalagi sifatnya setengah ya. Nah, untuk kedepannya bagaimana caranya supaya kita itu jangan terlalu banyak di bidang adat dan kebudayaan. Net cost-nya tinggi Pak. Nah bukan kita artinya menistakan, enggak. Tetapi itu sesuatu yang harus dikeluarkan. Nah itulah konteksnya pariwisata budaya kita, agar
kita menyadari kita mendapatkan berapa triliun sih income dari pajak pariwisata, supaya ini ditransfer atau didistribusikanlah kepada terutama adat dan budaya yang harus kita laksanakan ke depan. Memang kita bangga, Bali bisa merupakan kebudayaan di dunia yang paling luar biasa dengan upacara-upacaranya yang luar biasa. Tapi di belakang itu kita kan harus tahu juga, tidak akan mungkin kita akan berlalu bergerak tanpa mempunyai suatu kemampuan dalam arti ekonomi. Karena kos itu sudah tinggi, maka dari itu apa yang kita harus lakukan ke depannya? Memang karena ada LPD yang bagus perkembangannya itu bisa membantu kita dari desa. Tapi banyak LPD itu mungkin 40%, 50% LPD sudah tidak bagus. Saya terus terang aja masih wanti-wanti ke depan, Pak. Wanti-wanti saya ke depan. Apakah pariwisata budaya ini bisa tertahankan secara konkret dan ke depannya? Kalau seandainya kos dari itu terlalu banyak, coba bayangkan kalau kita ambil 2,5 juta, 500.000 kali 700.000 berapa, Pak? Itu banyak kebudayaan, Pak. Anda pikir berapa sih uang itu yang harus dikeluarkan orang Bali bertahan kebudayaannya? Karena budaya adalah budi dan daya. Budi adalah suatu perbuatan yang kita lakukan secara terus-menerus. Tapi kebudayaan tidak dilakukan secara terus-menerus akan hilang dia dengan sendirinya. Gone with the wind, tanpa bekas dia. Nah, maka dari itu saya mohon siapapun petinggi-petinggi di Bali ini ke depannya, pemimpin-pemimpin yang akan datang harus berkiprah bagaimana membela pariwisata Bali ke depannya, terutama masyarakat Bali yang melakukan kebudayaannya. Harus itu diprioritaskan. Bukan kita artinya itu harus orang Bali bagaimana. Karena yang mendukung pariwisata terkenal di dunia ini adalah budaya, Pak. Wajar aja budaya itu pamannya harus diperhatikan, harus dibiayai. Pertama pemerintah. Karena pendapatan pemerintah dari wisata adalah apa? Pendapatan pemerintah adalah dari pariwisata. Berapa? Sampai 46 triliun ya pendapatannya. Nah, untuk kedepannya bagaimanalah kita seperti orang Bali win-win solution-nya, jangan arogan dan kita permasalahan yang kita dapatkan, permasalahan yang umpamanya itu negatif ke depannya yang bisa akan membuat suatu permasalahan yang bisa crowded di bidang ekonomi kita harus sedikitnya itu dibicarakan secara terbuka. Itu harapan saya, karena saya seorang prawisata, saya sedikitnya di lapangan tahulah permasalahannya. Itu. Dan kedua, menurut saya, marilah kita menyatukan diri sebagai orang Bali supaya kita di dalam desa kekraman, desa adat, satu visi dan misi ke depan untuk perjuangkan ini kepada pemerintah, terutama adalah pemerintah pusat. Karena menurut saya, seluruh dunia sekarang ya memperjuangkan, membuat suatu yang namanya destinasi pariwisata. Kita aja di Indonesia dari Menteri Pariwisata sudah membuat 10 Bali destinasi pariwisata. Karena apa? Pariwisata itu adalah suatu bisnis, satu ekonomi, menarik ekonomi itu tanpa ada asapnya. Karena menurut hemat saya, pariwisata pendapat luar biasa, tapi kosnya itu kecil dari pemerintah. Dibandingkan kita bikin pabrik, dibandingkan kita bikin umpamanya pertambangan, bagaimana risiko tinggi. Sekarang seluruh dunia sekarang itu pariwisata yang dikembangkan. Karena pariwisata itu kalau memang sudah terkenal, pariwisata itu luar biasa pendapatnya, terutama adalah seringnya kepada masyarakat. Kepada masyarakat cepat sekali dan benar-benar berjobnya. Dan risikonya kecil. Nah, untuk itulah ke depannya ini harus sadari oleh kita di Bali supaya bagaimana menata pariwisata ke depan supaya wisata itu memang berjob dan sifatnya adalah karena satu budaya pariwisatanya harus memperhatikan adat dan kebudayaan Bali untuk berkelanjutan. Ya, itulah sedikit pemaparan saya mengenai masalah pariwisata budaya. Supaya jangan lama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Marilah sadar
sadar kedepannya apa yang terperjuangkan untuk pariwisata. Karena satu-satunya pendapatan teman-teman di 70% ya, menurut hemat saya itu adalah pariwisata, Pak. Saya sekarang di Nusa, Pak, tanpa pariwisata mereka bisa hidup, Pak. Sekarang yang namanya agar-agar bulung sudah tidak laku, Pak, murah sekali. Dan kedua yang namanya hasil, ya namanya di Nusa kan tidak ada sawah ya. Semua pendapatannya di sana sekarang, dulu makannya kita kan makan apa? Gaplek sama jagung. Sekarang hasilnya di sini sudah ada, Pak. Masyarakat sudah mau sekarang yang namanya bertanam, tidak mau. Mereka semua ke pariwisata. Sekarang Nusa ini sudah 70% ke pariwisata, Pak. Kalau saatnya wisata ini tidak jalan, berarti Nusa itu akan tenggelam, tidak bisa bekerja apa-apa di sana. Karena sekarang untuk hemat saya, pariwisata Bali ikonnya adalah yang namanya pelimpahan adalah Nusa Penida, 3 island. Sekarang aku bilang bahwa 3 island, di island yang namanya Nusa Penida ini adalah suatu yang menetaskan nanti adalah telur emas. Sekarang tamu-tamu yang ada di sana yang sama Cina itu sudah separuh, Pak. Bisa. Karena memang di sana menurut hemat saya, tamunya datang ke sana memang merasa puas. Dari sana kendaraannya tidak begitu, pantainya bagus, dan view-nya bagus, dan tidak mencapainya tidak terlalu panjang. Satu-satunya di sana, Pak, untuk menyeberang pulau dari Sanur ke Nusa Penida cuma setengah jam. Namun sekarang satu hari sudah bisa menikmati alam laut yang luar biasa di Nusa Penida. Itulah harapan saya ke depan supaya masyarakat Bali bersatu untuk membicarakan bagaimana pariwisata budaya ke depan supaya adanya solusi untuk mempertahankan kebudayaan ke depan dan adat ke depan karena ini kosnya tinggi. Terima kasih banyak. Om Santi Santi Santi.